Selamat datang di Holanda Academy Channel. Jadi hari ini Selamat datang di Holanda Academy Channel. Kali ini kita akan belajar pengenalan Python bersama saya Holanda Arif Kusuma. Sebelum kita melangkah jauh tentang Python, pertama-tama kita perlu mengenal apa itu Python. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenal apa itu Python. Jadi Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose programming dan termasuk dalam kategori high level programming language. Dan sebagai general purpose programming language, Python digunakan untuk berbagai macam permasalahan seperti pengembangan aplikasi web ataupun mobile, data science, dan lain-lain. Python masuk ke dalam kategori high level programming language dikarenakan bahasa pemrograman Python mudah untuk dibaca dan ditulis oleh manusia. Python adalah program yang ditujukan untuk general purpose programming, jenisnya adalah high level programming language, dan berlisensi open source. Jadi rekan-rekan untuk mengunduh ini tidak perlu berbayar, jadi kita bisa nanti belajar bagaimana cara mengunduh program tersebut. Dalam kita menggunakan Python, kita ada sebuah paradigma mengapa kita menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman kita ke depannya. Python adalah bahasa pemrograman hibrida yang menggabungkan kita atau memudahkan kita untuk menulis kode yang sangat prosedural. Kemudian bisa juga menggunakan objek dengan cara pemrograman berorientasi objek dan menulis program secara fungsional. Jadi ketiga paradigma ini bergabung dalam bahasa pemrograman Python sehingga saat ini Python menjadi salah satu pemrograman yang cukup menarik dan cukup diminati oleh rekan-rekan, terutama bagi para developer maupun data scientist. Python sendiri sebagai bahasa pemrograman didukung oleh library-library seperti NumPy, yaitu Numerical Python, library yang memudahkan dalam pendefinisian array, baik 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun n dimensi, dan juga memiliki fungsi-fungsi untuk aljabar linier. Kemudian ada namanya SciPy atau Scientific Python, di mana library ini ditujukan untuk keperluan komputasi saintifik, seperti keperluan aljabar linier, integrasi, dan diferensiasi numerik, kemudian bisa menggunakan transformasi Fourier, optimasi, interpolasi, statistik, dan yang lainnya. Lalu kita juga ada Pandas. Pandas adalah library yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabular seperti Excel, yang merupakan de facto library bagi data scientist dalam mengolah data dari berbagai sumber seperti file CSV, TSV, Excel, SQL queries, Google BigQuery, SAS Data, SPSS, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya Scikit-learn, yaitu SciPy Toolkit yang ditujukan untuk menghasilkan model prediktif dengan menggunakan machine learning. Jadi teman-teman nanti bisa belajar machine learning dari menggunakan bahasa Python ini, kemudian menggunakan library Scikit-learn. Kemudian Matplotlib adalah sebuah library yang digunakan untuk memvisualisasi data dalam bentuk grafik 2 dimensi ataupun 3 dimensi seperti line chart, bar chart, histogram, polar chart, error bar plot, dan jenis grafik lainnya. Lalu ada Seaborn, adalah library yang dibuat dari Matplotlib yang ditujukan untuk visualisasi grafik statistik dengan warna yang menawan terintegrasi dengan baik dengan Pandas tadi, library Pandas. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui libraries yang bisa digunakan dalam bahasa Python, maka kita perlu tahu bagaimana sih sebetulnya Python mengeksekusi programnya atau bekerja di dalam komputer. Jadi, cara program Python dieksekusi adalah sebagai berikut. Contoh, kita punya sebuah code dengan ekstensinya hello.py. Kemudian kita run program tersebut, maka yang terjadi adalah akan ada namanya Python interpreter. Terus apa tugasnya Python interpreter? Jadi Python interpreter
bertugas untuk satu adalah memeriksa programnya apakah valid dan terbentuk dengan baik. Kemudian yang kedua, mengkompilasi secara dinamis ke dalam bahasa perantara di mana memiliki ekstensi adalah .pic. Terakhir, yaitu dia akan menjalankan versi perantara dari program yang kita buat. Nah, itulah kira-kira demikian bentuk atau model eksekusi dari program Python. Kemudian kita akan lanjut ke instalasi Python, di mana instalasinya adalah sebagai berikut. Jadi langkah pertamanya adalah kita buka web browser, kemudian di sini kita klik di halaman search-nya, kita ketik Python. Satu, kemudian di Google kita ada di situ ada downloads. Nah, kita klik downloads-nya ya teman-teman. Lalu kita download Python 3.9.7. Lalu kita save filenya. Jadi nanti teman-teman pastikan dulu pada saat mendownload, teman-teman mendownload sesuai dengan tipe komputernya yaitu 32 bit atau 64 bit. Kasus saya menggunakan komputer sistem 64 bit. Lalu saya klik open dari file yang sudah terdownload tadi. Kemudian kita lakukan langkah instalasi. Nah, pada saat langkah instalasi ini jangan lupa teman-teman ada checklist add Python to path. Ya. Lalu kemudian kita klik install now. Lalu kita tunggu. Kita tunggu sementara hingga nanti program ini selesai terinstall. Jadi teman-teman, kecepatan melakukan instalasi tergantung dari komputer yang digunakan oleh teman-teman. Bisa cepat, bisa juga lambat. Baik, sebentar lagi sudah selesai teman-teman. Di sini setup sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita klik close. Lalu kita tekan tombol Windows yang ada di keyboard kita. Kita klik on Windows, lalu kita ketik Python 3.9 idly. Lalu di sini kita sudah sampai situ, kita bisa ketik print hello world. Lalu kita tekan enter. Nah, langsung keluar nanti hasilnya hello world. Lalu kita juga bisa menggunakan new file, kemudian kita ketik print buka kurung petik 2 hello world. Lalu kita simpan programnya, kita simpan di dokumen, di folder Python. Lalu kita pakai hello world.py. Nah, kemudian di run modul, maka automatically Python akan membuat atau mengeksekusi program hello world tersebut. Dan keluarlah kalimat hello world. Baik, demikian rekan-rekan untuk materi kali ini. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Bye-bye.